Saya menyapa setiap saudara yang datang hari ini dan juga setiap saudara yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkati kita semua. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Dan saya percaya bahwa di bulan yang baru ini penyertaan Tuhan akan lebih dahsyat daripada bulan-bulan sebelumnya. Yang setuju katakan yes. Nah, tahun ini kita banyak belajar tentang influence atau pengaruh. Dan bulan ini subtema kita adalah image atau gambaran. Dan kita lihat dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dan karena kamu adalah anak. Semua kita sejak percaya Yesus adalah anak-anak Allah. Kata bersama saya adalah anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Itulah roh Yesus. Ke dalam kita, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita tidak perlu lagi ragu-ragu berseru bahwa Bapa surgawi kita adalah Bapa yang luar biasa. Ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sebelumnya kita adalah anak-anak kegelapan. Kita adalah anak-anak iblis. Tapi puji Tuhan, sejak kita percaya Yesus, kita punya hak sebagai anak-anak Allah. Katakan amin. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita harus menunjukkan image atau gambaran Bapa kita surgawi. Agar dunia melihat Yesus melalui hidup kita. Nah, kita bisa menunjukkan image sebagai anak-anak Allah. Ketika kita bisa mewarisi sifat dan karakter Bapa kita di surga. Ingat kalimat yang penting adalah, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Nah, kita akan belajar banyak bulan ini tentang sifat dan karakter Bapa surgawi kita yang harus kita warisi. Dan saudara, tentunya saya tidak akan lagi menyampaikan hal-hal yang umum yang saudara sudah tahu. Bahwa Bapa kita adalah Bapa yang kudus. Dia Bapa yang maha kasih. Dia Bapa yang maha baik. Dan saya percaya kita semua sudah menikmati semua. Katakan yes. Tetapi izinkan saya hari ini mengajak saudara untuk melihat salah satu karakter Bapa surgawi kita dari sebuah perspektif yang berbeda. Maka kita lihat sebuah ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16, mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saya mau dengar suara Anda. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara lihat ayat ini, saudara pasti berkata, oh saya tahu Tuhan kita, Tuhan yang kasihnya besar. Siapa percaya Yesus kasihnya luar biasa besarnya. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi saudaraku, ayat ini juga menjelaskan buat kita. Kalau saudara mengerti, karena Allah yang maha kasih, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa telah memberikan, menginvestasikan Yesus yang terbaik, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, perhatikan baik-baik. Saya beri sebuah gambaran supaya Anda mudah mengerti. Karena dunia ini, termasuk kita semua sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut, masuk neraka. Maka karena Bapa cinta, Bapa menginvestasikan yang terbaik, yaitu Yesus ke dunia. Dia datang dan kemudian dia bahkan mati di kayu salib. Supaya apa? Dari investasi yang terbaik yang Bapa beri buat kita. Maka Yesus telah bangkit
dia kembali naik ke surga. Lalu juga kita yang percaya pada Yesus juga akan diselamatkan dan kita akan kembali naik ke surga. Dan lihat, ini adalah prinsip investasi yang luar biasa. Bapak rela menginvestasikan yang terbaik supaya Bapak menuai sebuah hasil, bukan hanya Yesus yang kembali ke surga, tapi saudara dan saya pada waktu kita terima Yesus, saat kita mati atau saat Yesus datang kembali kedua kali, kita akan mengalami surga yang mulia. Yang percaya katakan yes. Nah, Bapak mau menginvestasikan Yesus mati di kayu salib agar kita masuk surga. Inilah bentuk investasi terbaik dari Tuhan kita. Nah, tahukah Anda, Bapa kita di surga adalah investor terbesar dan investor terhebat yang tiada tandingannya. Saudara mungkin berkata, apa betul Tuhan kita adalah investor yang terhebat? Lihat bagaimana dia menginvestasikan yang terbaik buat saudara dan saya. Bahkan Yesus sendiri berkata apa? Yohanes 15 ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah, siapa? Halo? Yesus memperkenalkan Bapaknya siapa? Siapa keras? Siapa? Bapakulah pengusahanya. Bapakulah yaitu my father is the farmer. Dan lihat saudaraku, ayat ini seringkali kita hanya fokus, oh Yesus pokok anggur, kitalah carang-carangnya. Bagus. Tapi di sini kita lihat ada kalimat yang penting. Yesus memperkenalkan diri Bapaknya. Bapakku pengusahanya. Lihat bagaimana seorang saudaraku petani kebun anggur. Jelas dia menginvestasikan benih anggur yang terbaik. Lalu kemudian dirawat sampai bertumbuh. Untuk apa? Untuk mendapat tuaian. Sebuah profit yang luar biasa, yaitu anggur yang terbaik. Tahukah Anda, Bapa kita adalah investor terbesar dan terbaik yang tiada bandingannya. Dan Alkitab ternyata banyak mengajarkan tentang investasi. Buktinya, lihat bagaimana perumpamaan Yesus tentang penabur. Menabur, dan ada hasil tuaian, hasil profit yang didapat. Lalu juga perumpamaan tentang talenta. Tuan itu mempercayakan 5 talenta kepada hambanya, 2 talenta dan 1 talenta. Dan tuannya tidak hanya sekedar memberikan, tapi menuntut profit hasil. Waktu 5 jadi 5, jadi 10, 2 jadi berdapat laba 2 jadi 4, maka dipuji oleh tuannya. Tapi yang 1 cuman dipendam dan tidak ada profitnya. Makanya tuannya marah, bahkan diambillah itu talenta dan diberikan pada yang 10. Dan tuannya berkata, mengapa kamu tidak titipkan uang talenta itu kepada orang yang menjalankan uang? Orang yang menjalankan uang di sini adalah siapa? Banker dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di sini Tuhan sedang mengajar untuk investasi. Bahkan Alkitab Yesus berkata bahwa seperti pedagang menemukan mutiara berharga. Dia mulai menaksir berapa harga mutiara ini. Dan akhirnya dia berani bayar, beli dengan harga mahal. Kenapa? Karena dia tahu value-nya. Dan dia sampai jual seluruh hartanya, beli 1 mutiara berharga. Karena dia yakin kalau dia jual, maka dia akan dapat profit kembali. Saudara sekalian, bahkan Alkitab mengajar hukum tabur tuai. Dan mari saudaraku, kenali Bapa kita sebagai investor terhebat di seluruh alam semesta. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus bisa mewarisi karakter Bapa surgawi untuk pandai berinvestasi. Kalau Anda suka, judul khotbah saya hari ini adalah investasi, investment. Kalau Bapak kita investor yang hebat, anak-anaknya kita harus mencerminkan kita juga para investor yang hebat. Saya tahu dari wajah saudara, saya belum pernah dengar khotbah kayak begini. Dengar baik-baik, ini kebenaran yang akan mengubah hidup saudara dan saya. Yang sujud kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa sih arti investasi?
Investasi adalah penanaman modal untuk mendapat profit di masa depan. Dan ingat, investasi tidak hanya selalu bicara uang. Ada banyak hal yang kita bisa investasikan. Nah, izinkan saya dalam waktu beberapa menit ke depan ini, saya mencoba menyampaikan kebenaran ini untuk menolong saudara. Kenapa? Karena saya sebagai gembala, saya mengasihi saudara. Enggak ada yang amen. Kayaknya nggak percaya saya cinta saudara. Sebagai gembala, saya mengasihi saudara. Dan saya tahu saudara-saudara adalah orang-orang pekerja keras, pekerja yang ulet luar biasa. Tapi coba pikirkan, sampai berapa lama lagi saudara tiap hari hanya bekerja mendapatkan gaji sebagai seorang karyawan. Dari berapa jam Anda kerja 1 minggu, maka Anda akan mendapat gaji. Loh, apa salah Pastor Lukas? Oh, tidak salah. Tapi pertanyaan saya, hari ini usia saudara dan saya berapa? Masih ada yang muda, sudah ada yang sudah setengah tua, bahkan sudah usia lanjut. Tapi pertanyaannya, sampai kapan saudara cuma kerja sebagai seorang karyawan? Dan kalau sampai kita sudah tidak kuat kerja, maka bagaimana dengan hari tua kita? Saudara sekalian, kalau kita sudah pensiun nanti, bagaimana dengan masa depan kita? Nah, saya rindu berbagi kebenaran, berbagi ilmu, supaya saya mendoakan saudara, saya mengimani, tidak hanya beberapa orang di gereja ini yang diberkati semakin kaya. Tapi saya doakan semua saudara juga semakin diberkati luar biasa. Kayaknya ada yang berkata, aduh Pak, saya ini sudah kayak begini, orang sudah tua, sudah nggak punya kemampuan. Dengar baik-baik, siapapun kita, kalau saudara mengerti tentang investasi, hidup saudara akan dahsyat. Saudara, seorang yang dikenal sebagai bapak investasi yang hebat di dunia, Warren Buffett, dia mulai investasi saham dari umur 11 tahun. Dan hari ini dalam saudaraku perusahaannya itu dia sangat kaya raya. Bahkan saudaraku dalam usia sudah tua, dia bisa memberikan sumbangan begitu banyak untuk kemanusiaan. Dia menjadi berkat. Bahkan juga saudaraku, Anda tahu share saham dari perusahaannya itu dulunya cuma hanya berapa dolar. Tapi tahukah Anda sekarang saham daripada perusahaan Warren Buffett, 1 lembar saham $400.000 lebih. Dan Anda bisa bayangkan, orang ini berkata memberi nasihat begini, jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang di saat kamu sedang tidur, maka kamu akan bekerja keras sepanjang hidupmu. Saya ulang lagi. Jika kita tidak menemukan cara untuk investasi menghasilkan uang saat kita tidur, maka seumur hidup kita akan terus bekerja keras. Sekali lagi, tidak salah Anda kerja keras. Saya doakan supaya Anda semakin menjadi orang yang rajin bekerja. Katakan yes. Tapi, kok saudara cuma mengharapkan dari berapa jam Anda kerja, Anda mengharapkan dari gaji yang Anda terima. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau seperti itu? Warren Buffett juga berkata, jangan pernah bergantung hanya dari satu income. Jangan pernah bergantung hanya dari satu mata pencarian. Lakukan investasi sebagai income tambahan. Saudara, orang berkata begini, enak ya orang kaya itu ya. Loh kenapa? Orang kaya bertambah kaya. Lalu orang lanjutkan apa? Yang miskin, tambah miskin. Saudara, jangan kepahitan dulu dengan orang kaya. Ingat bahwa di survei, lebih dari 50% orang kaya saat ini, asalnya juga orang miskin. Artinya, saya dan saudara yang dalam keadaan mungkin lagi di bawah, atau yang sedang di tengah, atau yang sudah di atas, masih ada harapan untuk saudara menjadi orang yang diberkati lebih lagi.
rugi. Nah, kalau Anda bertanya, kenapa yang kaya tambah kaya? Coba selidiki. Orang yang kaya semakin kaya ternyata bukan cuma hanya dari hasil usaha mereka. Tapi mereka menjadi kaya sebagian besar karena investasi mereka. Nah, saudaraku, Anda akan bersyukur di hari tua ketika Anda sudah berinvestasi dengan baik di masa muda. Hari ini sebelum terlambat, kalau Bapa kita di surga aja investor yang terbaik, maka kita anak-anaknya harus mencerminkan kita juga harus jadi investor yang luar biasa. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi Pastor Lukas, saya udah kerja keras, saya udah punya tabungan kok. Saya tidak meragukan saudara. Saudara, saya yakin dari wajah saudara, duit di bawah bantal saudara banyak. Kalau nggak percaya ya, saya waktu zaman Obama, Presiden Obama, ketika ada banyak penangkapan imigrasi, kami banyak tolongin, ya, coba tolong kalau bisa bebas lagi, tapi kalau enggak harus pulang Indonesia, kita bantuin barang-barangnya dan sebagainya. Nah, saya masih ingat ada seorang yang sudah usia lanjut, tiba-tiba di penjara, Pak Lukas tolongin saya ya, amankan uang cash saya. Saya kaget. Maaf saudaraku, orangnya sederhana. Tapi bilang nih, Pak tolong Pak, rahasia Pak. Karena sudah pulang Indonesia, sekarang saya buka. Pak Lukas tolong masuk ke rumah saya ngekos. Turun ke basement. Dan dari basement terakhir, tangga terakhir, maju 5 langkah ke depan. Sampai itu belok 3 langkah ke kiri. Bapak maju lagi mentok ke basement, tembok basement. Dan batu bata yang nomor 5 dari atas. Bapak buka pelan-pelan. Saya pikir tebak petat umpet, saudaraku. Waktu betul saya buka, maaf saudaraku, di dalamnya duitnya puluhan ribu US dollar. Jangan meremehkan AI dan asu-asu. Duitnya banyak. Tapi, kalau saudara cuman cukup puas untuk menabung, saudara akan rugi. Kenapa? Karena survei membuktikan bahwa inflasi itu terjadi rata-rata 2% sampai 3% setiap tahun. Jadi kalau sampai 10 tahun ke depan, maka itu minimal 20% sampai 30% inflasi. Lihat sekarang Amerika sedang menuju inflasi. Karena cetak duit dolar begitu banyak untuk stimulus. Dan Anda tahu, apa sih bedanya antara tabungan dan investasi? Mari kita lihat. Ternyata tabungan itu atau saving menyimpan uang. Sementara investasi atau investment adalah mengembangkan uang. Lihat gambar yang saya pilih, kalau nabung kayak Anda masukkan ke piggy bank, ya, ke tabungan, celengan. Kalau Anda investasi, Anda menanam benih yang akan tumbuh dan itu, saudaraku, bisa jadi pohon dolar Amerika. Ada yang amin. Yang kedua, apa bedanya? Tabungan dapat diambil kapan saja. Sementara investasi ada jangka waktu untuk mencairkan dana. Yang ketiga, tabungan itu keuntungannya didapat rendah dan terbatas. Sementara investasi keuntungan yang didapat lebih tinggi dan tidak terbatas. Dan ternyata pakar ekonomi sudah berkata hanya investasi yang bisa mengalahkan inflasi. Saudaraku, yang keempat, tabungan resiko kerugiannya kecil. Sementara investasi resiko kerugiannya tinggi. Memang ada resiko yang tinggi, tapi hasilnya juga lebih besar. Nah, sekarang kalau saudara berkata, Pastor Lukas saya cuma mau nabung aja, ya sudah enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, bukankah Tuhan berjanji bahwa satu kali kekayaan orang berdosa akan diberikan kepada kita orang-orang benar? Tidak percaya ini. Ulang lagi. Ada ayatnya kan, Tuhan janji bahwa kekayaan
bangsa-bangsa, kekayaan orang berdosa akan diberikan kepada orang-orang benar. Saudara coba mikir sebentar. Ayat itu penggenapannya gimana? Apa tiba-tiba nanti ada orang kaya raya yang tidak kenal Yesus, tiba-tiba ngasih Anda sebuah warisan? Oh puji Tuhan kalau itu terjadi. Tapi yang saya yakin, kekayaan bangsa-bangsa bisa mengalir kepada kita orang benar ketika kita melakukan sebuah investasi. Bahkan Yesus dan Alkitab janji bahwa Dia Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Bahkan sampai pada waktu tidur pun diberkati. Coba mikir, waktu tidur diberkati. Yang pasti suami istri harus tidur bersama-sama, katakan amin. Ya, yang bukan suami istri tidak masuk surga, tidak ada berkat. Nah, tidurnya diberkati. Yang pasti suami istri harus rukun, katakan yes. Tapi ingat, kapankah kita diberkati waktu tidur? Kalau Anda cuma kerja sebagai karyawan, Anda diberkati waktu Anda kerja. Tapi uang akan bekerja bagi kita saat tidur. Saat kita melakukan investasi. Nah, apa saja yang dimaksud dengan investasi? Nggak cuma uang. Investasi waktu. Saudara hari ini, hari Minggu menginvestasikan waktu ibadah. Keren. Engkau akan nikmati tuaian yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Investasi waktu bagi keluarga. Investasi waktu bagi orang lain. Nah, investasi waktu. Jangan sia-siakan waktu saudara. Untuk perkara yang bersia-sia. Lalu juga investasi pendidikan. Saudara, pikirkan tentang pendidikan anak-anak saudara. Pendidikan kita. Oh, pastor saya sudah tua, mas saya harus sekolah lagi. No. Hari ini di semua sosial media, Anda mau belajar apa saja bisa. Anda tidak ngerti cukur rambut, lihat di YouTube, Anda akan diajari. Anda nggak bisa make up, lihat di YouTube, Anda akan diajari. Bahkan apapun yang kita bisa belajar dari sosial media. Dan tidak pernah boleh kita berhenti belajar. Lalu investasi kesehatan. Jangan bilang begini, saya sehat kok. Hati-hati. Kita ngomong hari ini sehat, belum tentu sesungguhnya sehat. Karena kita belum check up ke dokter. Dan hati-hati bahwa gaya hidup kita hari ini merupakan investasi bagi kesehatan kita di masa depan. No wonder ada orang tiap hari, ya toh, kopi yang manis, tiap hari, ya toh, hot chocolate yang manis, tiap pagi terus yang manis-manis. Nggak heran dia investasi gula yang demikian over di tubuhnya. Dan waktu sudah mulai usia lanjut, bisa kena diabetes. Ada orang ngawur makannya, semuanya dihajar, sampai beberapa buffet itu ada foto wajahnya. Dia di blacklist. Kenapa? Saya tidak mau merugikan. Bukan, saya tidak mau menguntungkan buffet. Dia mau buat buffet bangkrut, makanya ada banyak buffet bangkrut gara-gara orang Indonesia. Tapi investasi makanan ngawur, tidak heran akibatnya kesehatan. Lalu juga investasi uang. Apa saja? Tentunya masih banyak, tapi saya menolong saudara. Dan nanti selesai khotbah ini, kalau ada saudara yang perlu untuk telepon, untuk ngobrol dengan kami, saya dengan istri saya siap membantu saudara, sebagai gembala saudara. Minimal kita memberikan sebuah insight baru. Properti, rumah. Sampai kapan saudara cuma mau kontrak terus? Karena uang kontrak saudara tiap bulan akan habis sia-sia. Sementara uang kontrak itu sebetulnya tidak selisih jauh dengan kalau Anda beli rumah sendiri dan itu uang cicilannya. Dan ingat bahwa properti bisa tanah, bisa rumah dan sebagainya. Lalu juga investasi modal usaha. Ya, tentunya usaha yang Anda harus kuasai. Jangan orang nekat buka restoran padahal dia nggak bisa masak. Dia cuma andalkan kokinya. Begitu kokinya sakit atau kokinya sombong, habis kita. Nah, kita harus belajar juga life insurance. Kenapa? Karena life insurance sekarang di zaman modern, asuransi jiwa, bukan asuransi kesehatan ya, asuransi jiwa, itu bukan cuma death benefit yang bisa kita dapat waktu meninggal, uangnya keluar. Tapi juga sudah bisa jadi saving. Di mana sampai usia tertentu, maka
uang yang kita pernah masukkan ke life insurance itu akan kembali beserta dengan bunganya. Dan kita bisa nikmati sebagai sebuah bekal untuk hari tua kita. Bahkan ketika anak-anak kita masih kecil, jangan terlambat investasikan life insurance. Mumpung masih muda, harganya murah sekali. Dan nanti begitu anak Anda sudah besar dan bisa kerja sendiri, suruh mereka yang lanjutkan. Nah, Anda tahu, ini adalah investasi uang, apalagi emas. Ya, tapi jangan emas perhiasan. Karena emas perhiasan di Amerika Anda jual lagi, nggak ada harganya. Ya, kecuali Mas Lukas yang ganteng ini. Ya. Nah, lalu deposito, ya kan? Tapi Anda tahu ada macam-macam programnya. Ya, ada yang bunganya sekian, ada yang annuity, program, macam-macam. Nah, saudaraku, Anda bisa pelajari. Lalu ada saham. Nah, ada orang sampai hari ini berkata, orang Kristen tidak boleh main saham. Anda tahu bahwa di Amerika ada begitu banyak para pendeta bule yang sudah lama investasi saham. Yang pasti kita tidak jadi gambler atau penjudi. Tapi kita adalah sebuah investor yang akhirnya kita dengan hikmat dan bijaksana. Lalu juga falas, valuta asing. Mungkin Anda lihat, Anda prediksi, oh mata uang negara ini yang akan naik. Maka Anda beli. Dan begitu selisihnya tinggi, Anda akan jual. Dan Anda akan dapat profit. Dan masih ada banyak lagi. Ya. Nah, lalu juga jangan lupakan investasi kekal. Hidup di dunia paling banter 70 tahun, 80 tahun. Tapi selanjutnya kekekalan di sorga. Yesus berkata, jangan cuman kumpulkan harta di dunia, tapi kumpulkan juga harta di sorga. Dan Anda tahu, apa bentuk investasi kekal kita? Taburan bagi pekerjaan Tuhan. Setiap kali kita menabur membawa korban, percayalah, itulah investasi yang kita nikmati di bumi dan di sorga. Waktu kita kembalikan milik Tuhan, itulah sebuah investasi. Bahkan taburan bagi orang lain, bagi orang-orang miskin, bagi hamba-hamba Tuhan kalau Anda tergerak, bagi orang yayasan yang membutuhkan. Lalu juga pelayanan saudara, bahkan juga membawa jiwa bagi Yesus. Itu merupakan investasi kekal yang akan kita nikmati profitnya. Bukan cuma di dunia, tapi juga sampai kekekalan. Yang setuju, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya tahu dari wajah-wajah saudara, ada yang bilang gini, ini Pak Lukas khotbahnya kok aneh sih. Saudara, sekali lagi, saya tidak mau berkat tidak merata. Tidak ada yang amin. Saya rindu semua jemaat diberkati Tuhan. Maaf ya, ada orang tuh pelit ilmu. Tapi kami, apa yang kami alami bersama Tuhan, kami bisa bagikan buat saudara. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, supaya kebenaran ini memerdekakan cara berpikir kita. Nggak cuma cukup puas hanya untuk menghabiskan uang, untuk kesenangan kita di saat ini. Tapi Anda harus siapkan masa depan. Bahkan Salomo berkata, belajar dari semut. Di masa musim panas, mereka kerja keras, kumpulkan makanan, itu investasi. Sehingga pada waktu musim dingin, saat tidak bisa kerja lagi karena cuaca, mereka tidak mati karena mereka sudah ada investasi. Saudaraku, hari ini siapa yang mau berkata, kalau Bapakku di surga investor terbaik, aku anak-anaknya mau juga jadi investor yang terbaik. Siapa yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus? Nah tentunya khotbah ini tidak bisa cuma sekali. Karena nanti saya akan habiskan sebagian dan minggu depan kita akan lanjut supaya Anda lebih komplit. Nah rahasia sukses berinvestasi yang pertama adalah cerdas berinvestasi. Smart investing. Yesus berkata tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Langsung saja Lukas 16 ayat 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Jangan salah ngerti, yang dipuji tuannya bukan ketidakjujuran bendaharanya itu. Kenapa? Tetap bendahara itu akan dipecat. Tapi yang dipuji apa? Lihat. Karena ia, bendahara itu, telah bertindak dengan cerdik. Kata bersama saya keras, cerdik. Lalu Yesus menyimpulkan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah,
Saudara, kalau nanti Anda baca utuh perumpamaan ini tentang bendahara yang tidak jujur. Ketika bendahara ini tahu bahwa tuannya marah, dia mau dipecat, maka ada kesempatan dia berbuat baik, dia investasikan kepada orang-orang yang berhutang pada tuannya. Utangmu berapa? 100 sembayan minyak. Ini aku kasih cuma 50, diringankan, dia investasikan. Maka utangmu berapa? 100 pikul gandum, aku buat 80 saja. Dia investasi sehingga pada waktu dia dipecat, maka ada orang-orang yang akan menolong dia karena dia sudah investasi. Dan Anda tahu, Yesus berkata bahwa orang-orang anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Lalu kita bilang begini, ya sudah, memang kita anak-anak terang selalu kalah cerdik dibanding orang dunia. Anda salah besar. Ayat ini sebenarnya Tuhan sedang memprovok kita, sedang membuat kita harus berpikir, kalau anak-anak dunia saja mereka cerdas berinvestasi. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh kalah dengan orang-orang dunia. Mereka tidak punya Tuhan, mereka tidak punya Yesus. Kita punya Yesus pencipta segala-galanya. Amin, saudaraku. Nah, coba lihat. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh kalah cerdas berinvestasi dibanding orang dunia. Dan investasi merupakan penggenapan. Saudara akan diberkati. Lihat Amsal 24 ayat 3-4. Seorang raja yang sangat kaya raya, Salomo memberi nasihat. Dengan hikmat, rumah didirikan. Dengan kepandaian, itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, Inggrisnya knowledge, pengetahuan. Kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ada 3 hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang investor yang baik. Yaitu apa? Hikmat. Kata bersama-sama keras. Hikmat. Kepandaian. 2, 3. Kepandaian. Lalu pengetahuan. Saudaraku, lihat bagaimana kita harus menjadi orang yang cerdas berinvestasi. Nah, cara cerdas berinvestasi adalah apa? Investigasi sebelum investasi. Investigasi sebelum investasi. Investigasi artinya apa? Kita harus selidiki dulu dengan baik. Pelajari dulu dengan baik. Bukan setelah mendengar khotbah ini ngawur, asal investasi. Kita jadi orang yang bodoh. Tapi pelajari dulu, investigasi dulu. Kalau misalnya Anda mau investasi modal ke sebuah perusahaan. Coba investasi dulu. Nggak cuma karena suka sama suka, sudah baik sama baik. Tapi pelajari. Bagaimana profitnya. Perputaran uangnya bagaimana. Sehat atau tidak. Bagaimana kemudian pengaturannya, pengelolaannya. Nah, ada banyak orang, investasinya bodoh sekali. Karena mereka tidak pernah selidiki dulu. Beberapa orang dengan sedih berkata, Pastor, saya sudah investasi beli rumah di Indonesia. Terus, karena saya di sini pakai nama saudara saya. Terus, ada perjanjian. Saya cuma percaya karena namanya saudara. Terus, rumah itu dijual, Pastor. Diklaim punyanya dia. Habis semua. Maaf kata, itu investasi oon. Jangan investasi bodong. Apalagi cuma modal karena sesama orang Kristen, saling percaya. Nggak ada bukti secara hukum tertulis, jangan. Masih ingat di Indonesia pernah ada investasi emas. Dan ternyata para pendeta-pendeta yang ternyata bukan murni pendeta. Serigala berkedok pendeta. Begitu dapat sekian ratus miliar, berapa banyak anak Tuhan jadi korban. Nah, jelas saudara harus investigasi sebelum investasi. Apakah ada kekuatan hukum? Sehingga saudara, kalau ada apa-apa Anda punya pegangan. Lalu berikutnya, terus belajar dan update. Belajar dari orang lain, kegagalannya, kesuksesannya, lalu update. Ada perkembangan baru apa nih? Nah, Anda harus punya komunitas yang akhirnya bisa menolong saudara. Lalu cerdas melihat peluang dan kairos. Karena percayalah yang namanya opportunity itu tidak selalu akan datang kedua kalinya. Dan kalau anak-anak Tuhan yang diurapi Roh Kudus, kita belajar tentang ketajaman, kepekaan di dalam Tuhan, maka harusnya kita
akan cerdas melihat peluang dan kairos Tuhan. Saudara, lihat bagaimana ada anak-anak Tuhan yang hidupnya berubah karena mereka belajar dan melihat peluang dan kairos. Makanya gini ya, setiap kali Anda ibadah, dengar khotbah, kalau saudara cuma begini, sibuk WhatsApp, Facebook, masa bodoh. Begitu saya mulai kesimpulan, saya mau berdiri. Sebelumnya saya mau sibuk ini, hati-hati. Saudara akan menyia-nyiakan semua kesempatan yang Tuhan buka. Masih ingat ada seorang anak Tuhan di sebuah gereja di Jakarta. Pendetanya lagi khotbah soal pernikahan, kesucian pernikahan. Lalu bagaimana akhirnya, saudaraku, banyak pasangan-pasangan Kristen yang sudah siap menikah dengan menjaga kesucian. Gara-gara mereka pergi keluar kota, ke luar negeri untuk foto priwet. Akhirnya mereka jatuh dalam perzinahan. Karena satu hotel, satu kamar. Lalu kemudian mereka juga harus sibuk membawa fotografer dari Indonesia. Loh, ada jemaatnya waktu dengar itu, langsung dapat kairos Tuhan. Oh betul ya, banyak orang-orang mau nikah, mau foto, ya, apalagi para sosialita, ya kan saudara, kemana-mana mau bawa fotografer, mahal. Lalu akhirnya timbul ide, opportunity. Dia akhirnya buat sebuah saudaraku startup, dan akhirnya dia hubungi semua fotografer-fotografer lokal di berbagai kota dan negara. Dan dia rekrut, sehingga siapapun yang mau pergi kemana, gak usah bingung bawa fotografer yang mahal. Tinggal mulai appointment, ketemu, bayar murah, dan orang lokal lebih tahu tempat-tempat yang terbaik di kota itu untuk background foto. Akhirnya orang itu hanya gara-gara menangkap kairos Tuhan dari khotbah gembalanya. Dia jadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Dan itu adalah sweet escape. Dan masih ada banyak. Nah, ketika Anda dengar khotbah begini, setiap minggu, Anda siap catatan. Ketika ada satu rema, Anda catat. Pulang, Anda doakan, Anda gumulkan, dan Anda praktekkan. Hidupmu alami terobosan demi terobosan yang ajaib. Kurang meriah, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sekali lagi. Kasarannya, saya tidak mau diberkati sendirian. Saya mau kita diberkati rame-rame. Belajar investasi. Dan minggu depan saya akan lanjutkan lebih dalam lagi. Tapi sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Saya mengasihi saudara. Pikirkan mulai hari ini. Sampai umur berapa Anda mau terus kerja keras. Hanya berdasarkan income per jam. Atau per bulan, atau per minggu. Gak salah. Selama ada kesempatan Anda kerja. Tapi kalau Anda cuma begitu. Maka Anda tidak akan siap di masa tua kita. Investasi merupakan berkat yang akan Tuhan pakai saat kita tidur, uang kerja buat kita sendiri. Dan uang itu adalah sebuah alat tools yang Tuhan mau pakai agar kita anak-anaknya memperlihatkan kepada dunia, aku anak-anak Tuhan, aku tidak minta-minta, aku tidak kekurangan, tapi aku hidup lebih dari cukup. Karena Tuhan kita maha kaya. Amin. Saya sedang tidak mengajarkan teori kemakmuran. Tapi saya sedang mengajarkan kebenaran. Hidup limpah itu jauh lebih enak daripada hidup kekurangan. Saya pernah saksi sama saudara. Saya pernah sekian tahun ketika ayah saya dari seorang pengusaha. Dia dipanggil Tuhan jadi seorang penginjil. Dijual semua usahanya sampai akhirnya kami gak cuman miskin tapi melarat. Dan doa saya waktu itu, Tuhan, masa orang tua jadi hamba Tuhan, kok melarat begini? Berkati Tuhan. Dan saya pernah berdoa, kalau engkau mau panggil aku jadi hamba Tuhan, aku mau jadi pendeta-pendeta yang cuma minta-minta ngemis-ngemis. Doanya, tolongin saya gak bisa bayar uang sekolah, begini. Maaf Tuhan, kalau cuma begitu lebih baik saya kerja di dunia, sekuler. Tapi kalau engkau mau, buktikan bahwa engkau bisa pelihara hidup kami. Supaya kami jadi contoh dan teladan. Dan saya nikmati itu, dan saya berdoa, bukan cuma kami, semua saudara alami kelimpahan.
Karena dengan kelimpahan kita akan bisa menolong orang lebih banyak lagi. Dengan kelimpahan kita bisa mempermuliakan Tuhan lebih banyak lagi. No wonder seperti siapa? Warren Buffett. Kemudian siapa lagi? Si Microsoft siapa? Bill Gates. Begitu banyak, saudaraku, memberi donasinya untuk kemanusiaan. Oh, itu kan cuma untuk melarikan diri dari pajak. Terserah. Tapi bukankah jauh lebih baik kita menabur banyak karena kita diberkati Tuhan secara limpah. Sekali lagi impian saya dari gereja ini muncul orang-orang hebat, investor-investor yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti sampai di sini. Minggu depan hamba akan lanjutkan kembali. Tapi ingatkan kami bahwa kami harus menjadi gambaran, image bagi dunia. Dunia biar melihat kami seperti Bapa kami di sorga. Bapa kami adalah investor terbaik. Dan biar kami belajar menjadi investor-investor. Dan tidak ada kata terlambat. Berikan hikmat buat anak-anakmu. Justru di masa pandemik ini, Tuhan bisa berkati kami dengan cara-cara ajaib. Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.